Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam acara kita Selah. Saya berharap melalui penyembahan dan firman Tuhan hari ini, kita disegarkan di tengah situasi-situasi yang sedang kita alami saat ini. Dan kita juga dikuatkan untuk tetap berada dalam rencananya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh datang untuk mendengarkan firman-Mu dan menyembah Engkau. Kami menyerahkan Tuhan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang bekerja dan menjamah setiap kami, berbicara untuk setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan suatu kejadian di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Peristiwa ini dapat kita temukan di Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Namun bila kita mulai membaca dari ayat 21, kita akan menemukan peristiwa ini dimulai dari kejadian di mana ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus meminta Yesus untuk datang dan menyembuhkan anak perempuannya yang hampir mati. Di ayat 24 dikatakan begini, "Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya." Jadi Tuhan Yesus merespon dengan pergi, dan di situ dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan. Nah, sekarang kita akan masuk di ayat 25. Kita dapat melihat bahwa firman Tuhan mulai menceritakan tentang perempuan yang menderita pendarahan ini. Di ayat 25 dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, pada zaman itu wanita yang sedang mengalami pendarahan dianggap najis dan tidak diperbolehkan untuk beribadah di bait Allah. Ini kita bisa temukan di Imamat 15 ayat 25. Ia sangat menderita baik secara fisik maupun batinnya. Wanita ini memiliki rasa tertolak, takut, dan mungkin rasa gagal karena tidak sembuh-sembuh dari penyakitnya. Dia berusaha untuk terlepas dari segala penderitaannya, mencoba segala cara untuk mendapatkan kesembuhan. Ia mencari kesembuhan kepada banyak tabib, namun dari tabib-tabib yang ia jumpai, ia tidak sembuh. Malahan ia semakin menderita dan segala uangnya pun habis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita juga mengalami hal yang serupa dengan wanita ini. Penderitaan fisik yang kita alami yang tidak kunjung sembuh, malah mungkin semakin membuat batin kita menjadi tertekan. Ditambah lagi orang di sekitar kita bahkan menghakimi kita, mengatakan bahwa itu semua mungkin karena ada dosa dalam hidup kita. Ada juga mungkin persoalan yang tidak kunjung selesai membuat kita jadi ragu akan identitas kita di dalam Tuhan. Bahkan kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan mengasihi kita? Namun saya percaya hari ini ada berita baik untuk setiap kita. Mari kita lanjutkan. Di ayat 27 dikatakan bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, wanita ini dikatakan ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu, ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Saudara-saudara, sekilas kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan para murid itu terdengar masuk akal. Semua orang tahu dengan jelas bahwa ada banyak orang yang berdesak-desakan, maka pastilah badan setiap orang itu bersentuhan satu dengan yang lain. Tapi mengapa Tuhan malah bertanya ya, kedengarannya sepertinya tidak masuk akal. Siapa yang menjamah aku? Saya percaya Tuhan Yesus bertanya bukan karena dia tidak tahu. Sebaliknya dia maha tahu, saudara. Namun mengapa Tuhan Yesus bertanya? Saya percaya karena lebih dari sekedar mendapatkan jawaban, Tuhan Yesus ingin menyapa orang tersebut secara pribadi. Tuhan justru seakan sedang menunjukkan kepada kita bahwa Dia ingin mengenal siapa pribadi yang menjamah jubahnya.
Yesus tidak terganggu karena perjalanannya sepertinya terhalang. Dia akan pergi ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Dan walaupun sepertinya perjalanannya terhalang, tapi Yesus tidak merasa terganggu. Dia tidak hanya pergi begitu saja, tetapi dia berhenti dan dia bertanya, "Mengapa?" Karena saya percaya dia peduli. Ayat 32 dikatakan, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan sikap yang penuh perhatian mendengarkan wanita ini. Wanita ini secara sembunyi awalnya tadi menyentuh Yesus. Namun sekarang Yesus memberikan wanita ini kesempatan untuk bersaksi, menjelaskan segala sesuatu kepadanya dan kepada orang banyak. Bagi Tuhan, siapa yang menjamah jubahnya itu waktu itu bukanlah pribadi yang sedang menghalanginya, bukan pribadi yang tidak berarti. Wanita ini layak untuk diterima dan diakui. Dan wanita ini akhirnya sembuh, saudara. Namun Tuhan tidak berhenti membiarkan perempuan ini sembuh secara fisik saja. Mari kita baca ayat selanjutnya. Di ayat 34 dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menunjukkan kepada semua orang yang hadir pada saat itu bahwa iman wanita inilah yang menyelamatkan. Bukan karena sentuhan atau usahanya, melainkan karena iman. Wanita ini sadar semua usahanya telah sia-sia dan akhirnya dia memilih untuk mempercayai Yesus. Versi bahasa Inggris untuk pergi dengan selamat adalah go in peace. Artinya pergi dalam damai. Damai di sini bisa berarti keserasian, keamanan, keselamatan, kemakmuran, dan ketentraman karena berada di sisi Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau agar kita hidup dalam damai. Damai yang memelihara hati dan pikiran kita. Tuhan tahu karena kita sebagai manusia, terkadang kita bisa saja melihat mujizat dan mengalami mujizat, namun hati kita masih tidak tenang, masih khawatir, masih ragu. Karena itu Tuhan memanggil wanita ini di hadapan semua orang dengan berkata kepadanya, "Anakku." Saudara, di saat wanita ini merasa tertolak karena sakit yang dideritanya, Tuhan menerimanya dan memperlakukan dirinya dengan berharga. Tuhan tidak hanya menyembuhkan fisiknya, saudara. Tuhan juga menyembuhkan batinnya, menyembuhkan hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk kembali diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu baik dan begitu besar untuk setiap kita. Tuhan bukan saja mampu memulihkan kesehatan maupun memberikan penyediaan untuk kebutuhan jasmani saudara, tapi saya percaya Dia rindu agar saudara pun mengalami pemulihan secara utuh di hati saudara. Dan kembali diingatkan identitas saudara yang sebenarnya, bahwa saudara adalah anaknya, miliknya, dan Dia mengasihi serta menerima saudara. Mari kita senantiasa datang kepada Tuhan dan mempercayai Dia, mengetahui bahwa Tuhan mengampuni, menerima, dan rindu untuk memulihkan hidup kita, agar kita pun dapat pergi dengan damai dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah pribadi yang berharga di mata-Mu. Terima kasih karena Engkau boleh datang ke dunia ini, Engkau mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini Tuhan, untuk menyelamatkan kami, dan untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang berharga, dan Engkau rindu agar kami pun dapat pergi dengan keadaan damai, untuk kami pun boleh menjadi berkat, hidup dalam damai dengan semua orang, dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami tidak fokus pada masalah kami, pada hal-hal yang belum kami punya, pada hal-hal yang belum terjadi Tuhan. Tapi biar kami boleh fokus pada apa yang telah Tuhan kerjakan,
untuk kami di kayu salib, yaitu Engkau telah mengasihi kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.